Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mutiara dengan NIM 102220818. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan 4, ya, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Overianto SMSI. Di sini saya akan membahas tentang jurnal. Yang pertama ada jurnal. Transaksi keuangan yang direkam dalam formulir seperti dokumen faktur penjualan, faktur pembelian, bukti kas masuk, dan lain-lain. Selanjutnya dicatat untuk pertama kalinya dalam catatan akuntansi yang permanen yang disebut dengan jurnal atau Book of Original Entry. Jenis jurnal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada General Journal, yang kedua ada jurnal khusus. General Journal digunakan oleh perusahaan yang jenis transaksinya masih sedikit, sedangkan jurnal khusus digunakan oleh perusahaan yang bertambah besar dan jenis transaksinya menjadi lebih banyak, maka jurnal umum harus dipecah. Mengapa sih jurnal umum harus dipecah? Yang pertama, untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensinya terjadi tinggi. Yang kedua, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Dan yang ketiga, untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Yang keempat, untuk menciptakan pengendalian internal. Prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal. Yang pertama, jumlah jurnal harus memadai. Yang kedua, jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok, seperti penerimaan kas. Yang ketiga, penggunaan jurnal berkolom atau posting ke buku besar cukup satu kali. Yang keempat, nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Yang kelima, kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Yang keenam, jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minim, seperti faktur penjualan. Yang ketujuh, harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Contohnya seperti jurnal penjualan, harus ada faktur dan bukti pengirim. Langkah-langkah perancangan jurnal. Yang pertama, studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan. Transaksi yang frekuensinya tinggi menggunakan jurnal khusus, sedangkan frekuensinya rendah menggunakan jurnal umum. Yang kedua, pembuatan jurnal standar. Pelajari ciri khas transaksi untuk menentukan rekening buku besar. Buat jurnal standar untuk transaksi yang frekuensinya tinggi. Yang ketiga, perancangan jurnal. Jurnal standar yang digunakan untuk menentukan kolom-kolom dalam jurnal khusus sesuai tingginya frekuensi transaksi yang didebit atau kredit. Jenis jurnal khusus dibagi menjadi 5, yaitu ada jurnal penjualan, yang mana penjualan barang dagangan secara kredit. Yang kedua ada jurnal pembelian, yaitu pembelian barang dagangan secara kredit. Yang ketiga jurnal penerimaan kas, yaitu termasuk dari penjualan barang dagangan secara tunai. Yang keempat jurnal pengeluaran kas, yaitu termasuk pembelian barang dagangan secara tunai. Yang kelima jurnal umum atau memorial. Metode pencatatan data ke dalam jurnal. Yang pertama, informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan tangan. Yang kedua, informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan mesin pembukuan. Yang ketiga, jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadinya. Dan yang terakhir, dokumen sumber dimasukkan ke dalam komputer. Metode pencatatan data dalam jurnal dengan tangan atau manual. Langkah pertama yaitu dokumen sumber. Lalu kita buat jurnal
Dan langkah terakhir diposting ke buku besar. Di sini ada gambar mengenai metode pencatatan data dalam jurnal dengan dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal. Yang pertama dokumen sumber, lalu arsip dokumen sumber secara kronologis yang berfungsi sebagai jurnal, secara periodik. Langkah selanjutnya membuat rekap dokumen sumber dan akan menghasilkan rekap dokumen sumber. Setelah itu, memposting ke dalam buku besar. Selanjutnya, metode pencatatan data dalam jurnal dengan komputer. Di sini ada gambar mengenai pencatatan jurnal dengan menggunakan komputer. Bisa dilihat yang pertama dokumen sumber, terus ke terminal, lalu arsip transaksi, langkah selanjutnya run updating, dan langkah yang terakhir arsip induk yang telah dimutakhirkan.